Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Indra Kusuma SPD dengan nomor induk mahasiswa 250650101371, mahasiswa PBG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Syiah Kuala, program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD pada hari ini, Rabu 10 September 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SD Negeri 166 Seluma pada pembelajaran dengan topik perubahan wujud benda. Terima kasih atas menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Baik, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harap berdiri dulu. Sebelum jadi es, pakai apa? Air bentuknya? Cair. Nah, cair terus dimasukkan ke kulkas menjadi padat. Itu namanya apa? Es. Nah, jadi itu namanya itu perubahan wujud benda. Pelajaran kita hari ini perubahan wujud benda. Jadi tujuan kita belajar ini, Pak harap kalian bisa menyebutkan macam-macam perubahan wujud benda. Yang kedua, kalian bisa memberikan contoh perubahan wujud benda di kehidupan kalian sehari-hari. Yang ketiga, kalian bisa melakukan percobaan sederhana tentang perubahan wujud benda. Yang keempat, kalian bisa menunjukkan kerjasama antar kelompok dan kejujuran dalam proses pembelajaran. Nah,
yang kira-kira kalian ngetik boleh dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Kiki di IPAS kelas. Di video kali ini Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anak ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Sudah nengok video terus apa yang bisa kalian dapat dari video tersebut? Oke, Bintang, silakan. Perubahan wujud benda ada 6, yaitu 1. Mengalir, 2. Membeku, 3. Menguap, 4. mengembun, 5. mengedip, 6. mengkristal. Oke, betul. Nah, jadi Bintang tadi memperhatikan, jadi perubahan wujud benda ada 6. Terus siapa lagi, ada lagi? Oke, Keza, silakan. Saat kita memasak air di kompor, maka air itu Nah, betul juga. Berarti Keza juga memperhatikan. Apa itu perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Nah, misalnya air dimasukkan ke wadah, berubah kan wujudnya? Nah, misalnya kita taruh ke gelas, jadi bentuknya berbentuk ke gelas. Nah, macam-macam perubahan wujud benda tadi kan sudah dijelaskan, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyuling, mengkristal. Jadi perubahan macam-macam perubahan wujud benda ada 6. Yang itu berkelompok. Faktanya, manakah benda berikut yang merupakan benda cair? Air. Berarti air ini ada air, ada batu, ada jadi benda cair itu air. Selanjutnya faktanya kelompok yang ini. Nah, bentar. Manakah benda berikut yang merupakan benda padat? Bola. Betul nggak? Nah, jawabannya. Oke? Oke, dari mana? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, jadi kelompok 1 ini melakukan percobaan perubahan wujud benda mencair, ya. Nah, jadi nanti ini ada S. Kalian amati, perhatikan perubahan wujud bendanya, ya. Nah, nanti kalian perhatikan, kalian tulis apa yang terjadi sama S tersebut. Untuk kelompok 2 itu menguap,
Nah, jadi kalian nanti merebus air. Merebus air, kalian amati apa yang terjadi. Keluar uap atau tidak. Ya, kalian amati nanti ya. Untuk kelompok 3 tugasnya nanti kalian itu mengembus. Nah, jadi pakai batu es dimasukkan ke gelas. Nanti kalian perhatikan di samping-samping gelas itu terjadi pengembunan atau tidak. Oke. Nah, kalian perhatikan nanti ya. Kalian perhatikan terjadi perubahan apa pada gelas tersebut. Perhatikan dicatat. Terjadi perubahan apa pada gelas tersebut. Perhatikan dicatat. Ini nanti Pak Pakil semuanya per kelompok menyampaikan hasilnya. Ya. Oke. Perhatikan terus. Hidupkan lampunya. Artinya perhatikan sampai mendidih. Dan nanti ditulis. Yang kelompok 2 sudah ada. Tadi yang tidak ada air kan? Sekarang ada. Ini kan dari benda padat jadi isi di sini ya, ini yang KPD-nya. Diisi nama ya. Semua yang ayo. Nah, hasil kalian tadi dibacakan. Yang lain perhatikan. Hasil perubahan wujud benda mencair kalau bersatu saat es mampu dibiarkan di udara dan berubah menjadi cair dengan yang terjadi perubahan dari padat ke cair. Nah, kasih tepuk tangan kelompok 1. Jadi betul ya. Nah, batu es ini perubahannya dari padat ke cair. Nah, jadi padat dua diisi padat yang cair. Ini airnya. Nah, jadi kelompok 1 betul. Selanjutnya kelompok 2. Nah, jadi yang kelompok 2 ini masalah menguap, gitu ya. Nah, jadi mereka itu melakukan percobaan dengan merebus air. Ada apinya, ada wadahnya, ada airnya. Nah, jadi coba kalian kelompoknya perhatikan. Ada nggak uap yang keluar? Ada. Jadi ini namanya menguap. Jadi penguapan itu membutuhkan panas. Nah, panas pengantar untuk menjadi uap. Nah, api
Jadi memanaskan air, terus dari air keluar uap, gas uap. Nah, jadi yang kelompok 2 praktekkan itu sudah betul. Kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3 maju. Bawa ininya, bawa gelasnya. Hati-hati. Yang lain perhatikan. Sini. Hasil percobaan perubahan wujud benda mengandung kelompok 3. Pada percobaan gelas kaca kemudian dimasukkan ke es, maka gelas tersebut akan mengembung. Ini disebut perubahan dari gas dan minyak. Nah, jadi ini namanya perubahan gas menjadi cair. Jadi ini mereka mengembun. Ini ada gelas, ini ada batu es. Kalian perhatikan sini. Nah, ini namanya mengembun. Ya, ada airnya. Nah ini air. Nah, ini namanya mengembun. Ya. Juga ada pada misalnya kalau pagi-pagi pada daun, embun. Kalau kalian bangun pagi-pagi sekitar jam 6 biasanya masih banyak embun. Putihnya. Ya. Malam juga ada. Nah, kadang malam-malam tuh sudah malamnya. Baru sudah malam sekitar jam-jam 12, jam 1 itu baru keluar tampak. Nah, ini berarti presentasi yang dilakukan kelompok 3 betul nggak? Jadi berhasil. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo sekarang duduk. Nah, apalagi misalnya ditaruh di tempat yang panas, dia lebih cepat mencairnya. Nah, itu dia namanya perubahan dari panas ke cair. Terus menjadi uapan. Ini namanya paham? Jadi kalau kalian di rumah merebus air, misal ya, ini kalau bisa, perhatikan, misalnya kalian merebus air, jadi kalian jangan heran kalau tiba-tiba ada uap yang keluar dari corongnya tuh, kan biasanya keluar putih-putih. Itu namanya menguap. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang mengembun. Nah, seperti juga mengembun. Nah, jadi kalau anda dapatkan di sini, jadi kalau gelas kaca ini mudah terlihat gunanya. Dimasukkan es, karena dingin suhunya dingin, dia jadi mengembun. Ini namanya mengembun. Nah, sering ini terjadi misalnya kalian minum es, minum es bisa sirup, taruh ke gelas kaca, jadi nggak mengembun. Oke, paham? Oke, biar semangat lagi. Kita nyanyi. Ayolah, yuk semangat. Semuanya berdiri. Kesimpulan belajar hari ini, benda dapat berubah wujud karena dipengaruhi oleh suhu panas atau dingin. Ya. Nah, kenapa dipengaruhi? Kenapa? Tadi es karena ada suhu panas dia mencair. Itu
menguap karena ada suhu panas. Yang itu karena ada suhu dingin. Jadi benda itu berubah wujud karena pengaruh dari suhu panas atau suhu dingin. Misalnya kalian ke tempat yang dingin, ke salju. Kalian kedinginan nggak kalau pakai baju biasa kayak gini? Supaya tidak dingin, kalian harus pakai baju yang tebal, baju kulit. Atau kalau kedinginan sekali pakai jaket tebal. Pakai jaket tebal, biar ada suhu panas di dalam badan. Kalau kedinginan itu bisa membahayakan tubuh. Selanjutnya itu perubahan wujud, ada yang dapat kembali seperti es mencair menjadi air, dan ada yang tidak dapat kembali seperti kertas bakar menjadi abu. Nah, es awalnya dari apa? Air. Setelah dibekukan menjadi batu, jadi es. Setelah dipanaskan menjadi air. Jadi dia dari air kembali ke air. Jadi cuma sebelum dari air kembali ke air, dia melalui dua proses. Yang pertama mendinginkan, kemudian memanaskan. Air didinginkan menjadi padat dan menjadi es. Kemudian dipanaskan menjadi air lagi. Kembali seperti semula. Ada juga yang tidak bisa kembali seperti semula, seperti kertas dibakar jadi abu. Nah, kertas kalau dibakar balik jadi kertas lagi nggak? Nah, itu namanya nggak bisa berubah. Jadi kalau kembali lagi seperti semula itu seperti air. Karena sudah melalui dua proses, tetap dari didinginkan jadi padat, terus dipanaskan jadi cair. Nah, kertas itu kalau dibakar sudah selesai, ya. Tidak bisa lagi jadi kertas, itu tinggal dibuang. Selanjutnya perubahan wujud benda bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, itu misalnya membuat es, memasak air, menjemur pakaian dan membuat makanan. Es penting nggak untuk kehidupan sehari-hari? Ada gunanya nggak es? Ada. Kalian misalnya beli ikan, cuma kalian mau ke Bengkulu 2 hari. Ikannya kalau nggak dimasukkan ke pendingin, didinginkan dia, itu busuk nggak? Nah, makanya dibutuhkan es supaya ikannya tidak busuk, didinginkan. Nah, terus juga memasak air. Kalian misalnya Andre misalnya di rumahnya nggak ada air minum, cuman adanya air sumur, langsung diminum itu sehat nggak? Harus dimasak. Nah, jadi memasak air itu termasuk perubahan wujud benda yang bermanfaat. Nah, misalnya lagi menjemur pakaian. Misalnya Erli habis cuci baju basah, dijemurkan di bawah terik matahari. Apa yang terjadi? Kering. Nah, jadi itu jadinya kering. Kalau dijemurnya nggak ada matahari, nggak kering, susah kering, lama kering. Ya. Terus untuk membuat makanan, nah, makanya misalnya kita buat makanan, misalnya harus dimasukkan oven itu harus pakai api. Nah, sekarang faktanya, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Apa? Nah, jadi mencair. Jadi kalian tahu, jadi yang kalian dapatkan itu yaitu perubahan dari beku mencair. Ada lagi yang kalian dapatkan?
dapatkan pada pelajaran hari ini? Menguap juga. Nah, jadi kalian jadi tahu itu misalnya saat merebus air keluar uap itu namanya menguap. Nah, terus masih ada? Apa lagi? Mengembun juga. Jadi kalian tahu, misalnya kalian minum es, kenapa ada air di samping-samping gelas nih? Itu namanya mengembun. Jadi itu yang kalian dapat hari ini ya. Jadi Pak apresiasi kepada anak-anak sekalian. Kalian belajar dengan rajin, dengan giat, dengan bekerja sama bersama kelompoknya, saling membantu. Pak apresiasi. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, semuanya sudah dapat ilmunya, Pak juga sudah menyelesaikan materinya. Nanti kalau misalnya di rumah tahu menemukan ini misalnya, es cair. Oh, sudah belajar sama Pak Indra, esnya mencair. Oke? Terus untuk belajar selanjutnya itu kita tentang ke macam-macam makhluk hidup untuk pelajaran selanjutnya. Nah, kita kan sudah purba wujud benda, terus kita ke macam-macam makhluk hidup itu untuk belajar selanjutnya ya. Nah, jadi untuk belajar selanjutnya itu kita ke biar kalian lebih tahu itu beda-beda makhluk hidup. Ada yang makhluk hidup yang darat, ada yang air, ada yang misalnya ada yang di dua alam. Nah, itu untuk pelajaran selanjutnya. Jadi untuk pelajaran hari ini itu perubahan wujud benda sudah selesai. Kalian juga sudah memahami apa itu perubahan wujud benda. Ada macam-macamnya. Macam-macamnya itu adalah wujud bendanya ada tiga. Ada benda padat, cair, dan gas. Perubahannya ada jadi kalian sudah sama-sama paham ya. Oke. Karena sudah paham, selanjutnya tolong rapikan dulu mejanya. Rapikan dulu mejanya. Gelasnya diturunkan. Nah, ini dia mejanya rapi. Taruh di bawah. Sudah rapi? Sudah rapi belum? Sudah. Masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Berarti pelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar dengan giat. Terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Sekarang anak soleh. Anak pintar. Ayo berdoa sebelum pulang. Oke, salaman. Belum pulang. Boleh ya? Ayo langsung keluar. Stop. Dia bilang lewat.